Audio Jungle. Persiapan, misalnya ada pementapan materi dan lain-lain sebagainya untuk guru yang mendampingi anak tersebut dalam kegiatan lomba ASN misalnya. Apakah guru tersebut tidak boleh diberikan honor atau apa dengan cara transport? Itu yang menjadi pertanyaan. Butuh insentif begitu berdorong supaya mereka tetap semangat. Itu mungkin menjadi pertanyaan saya supaya kami tidak lagi salah untuk melakukan rencana anggaran, karena jujur saya memang baru di sekolah negeri. Terima kasih. Kalau untuk yang nomor ini atau SK itu nanti Ibu cek akan Surga Bintek Penyusunan Arkas Bos Reguler Tingkat SMP Kota Bitung tahun 2022 di SMP Negeri 2 Bitung ini telah selesai dengan segala baik. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kamu dan Tuhan yang telah menuntun acara ini hingga boleh berjalan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Saatnya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kawalan kasih-Mu kiranya boleh menyertai kami semua untuk pulang ke rumah dengan segala baik, boleh tiba dengan segala baik di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, biar kiranya apa yang kami dapatkan ini boleh kami doa syukur kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih dan selamat sore. Sejam 3 lewat. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Sebagai sekretaris, kemudian diangkat juga sebagai manajer BOS untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Jadi dalam menangani permasalahan-permasalahan tentang pengelolaan pelaporan dana BOS yang terjadi di tahun-tahun kemarin, maka kami berinisiatif melaksanakan kegiatan ini dengan tujuan agar supaya kita meminimalisir, bahkan kalau perlu tidak ada temuan-temuan yang sangat fatal karena kesalahan, karena ketidaktahuan atau karena ketidaktertiban dari kepala-kepala sekolah dalam menyusun dan membuat pelaporan penggunaan dana BOS. Jadi dari langkah awal sebelum mereka menggunakan dana BOS mesti ada perencanaan dulu. Perencanaan itu harus jelas berdasarkan juknis dan aturan-aturan, dengan memperhatikan juga bahwa ada kesalahan-kesalahan dalam pembayaran pajak. Bahkan ada perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta tentang pajak.
kami menghadirkan dari pajak, kantor pajak untuk memberikan materi sosialisasi. Kemudian ada permasalahan-permasalahan tentang pelaporan, penggunaan, tentang SPJ, BKU, itu semua berhubungan dengan inspektorat. Maka kami undang inspektorat untuk memberikan sosialisasi. Sebenarnya pada kesempatan ini juga kami mengundang dari keuangan, tetapi karena berhalangan jadi tidak bisa hadir. Tapi waktu yang akan datang pasti kami akan hadirkan dalam kegiatan wadah kepala-kepala sekolah. Tetapi minimal pada kesempatan ini kami sudah bisa melaksanakan kegiatan ini dari tingkat SD sampai tingkat SMP agar supaya pada saat mereka penyusunan rencana anggaran BOS untuk kegiatan di sekolah, pada saat pencairan BOS mereka sudah pegang sama dengan orang pitoko mau belanja, so tulis memang tuh orang mau belanja supaya pada saat pembelanjaan terarah pembelanjaan dan sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, Untuk ini ya bagaimana? Untuk BIMTEK Arkas ini sudah dilakukan. Karena SD jumlahnya besar, jadi kami bagi per kecamatan dan sudah selesai kemarin. Hari ini karena jumlah SMP sedikit, jadi kami laksanakan satu kali. Dalam acara Seperti yang dilaksanakan hari ini, pertama setelah kami membuka kegiatan oleh kepala dinas, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi tentang pajak. Tentang pajak, apa-apa yang dikenai pajak, berapa persen untuk pajak makanan, barang, dan sebagainya. Apa yang tidak perlu dibayar pajak, itu untuk diketahui oleh kepala-kepala sekolah. Dan yang kami undang ini bukan hanya kepala sekolah, tetapi operator serta bendahara. Kemudian tahap kedua, tadi materinya tentang dari inspektorat. Jadi koridor-koridor yang harus mereka lakukan, jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran penggunaan dana BOS. Nah, itu yang disampaikan oleh inspektorat. Mereka bisa bertanya dan mendapatkan jawaban dari sumber yang jelas. Itu tujuan kami. Dan yang terakhir, BIMTEK. Jadi saat ini BIMTEK dilaksanakan oleh tim BOS. Tim BOS yang memberikan materi cara penyusunan Arkas BOS secara online. Jadi bukan cuma tulis, bukan cuma di kertas, tetapi secara online. Dan prosesnya diberitahu bahwa setelah mereka menyusun, diperiksa lagi oleh tim BOS. Apakah poin-poin yang mereka taruh dalam perencanaan itu sudah betul, memang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian setelah di ACC oleh tim BOS, kemudian oleh kepala dinas mensahkan. Ketika disahkan oleh kepala dinas, maka mereka berdasarkan acuan ini mereka melakukan pembelanjaan, pengeluaran dana BOS yang mereka terima. Jadi ini kami lakukan tahap 1 sebelum dilakukan pembelanjaan. untuk kegiatan BIMTEK. Ada Juknis BOS. Jadi Juknis BOS itu selalu ada, tiap tahun bisa saja dia berubah. Tiap tahun ada perubahan. Jadi dari Juknis BOS itu walaupun kepala sekolah bisa mendownloadnya lewat aplikasi, tetapi juga dari dinas tetap mengarahkan poin-poin yang mungkin ada kepala sekolah yang belum paham, apalagi ada kepala sekolah yang baru. Jadi di wadah inilah tempatnya. Tapi masuk juga dari peraturan Menteri Pendidikan dan Iya, jadi kalau Juknis BOS itu sudah pasti dari Kementerian Pendidikan yang sudah dikeluarkan, kemudian sudah disahkan. Nah, itu yang kami sosialisasikan dalam kegiatan ini.
Kegiatan hari ini dimulai jam berapa dan berakhir sampai jam berapa? Kegiatan ini dimulai dari jam 9 dan berakhir sampai selesai. Ya makan tadi. Jadi tidak ditentukan waktu karena tergantung antusias tanya jawab dari peserta. Kalau kemarin di SD kita bisa sampai sore karena banyak ada pertanyaan-pertanyaan. Selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bitung dan juga sebagai penanggung jawab BOS ya yang ditunjuk ya, adakah harapan atau himbauan kepada kepala sekolah yang hadir pada hari ini? Ya, harapan kami dengan adanya BIMTEK dan sosialisasi ini, kepala sekolah, bendahara, operator dapat mensosialisasikan ini, meneruskannya ini ke sekolah. Karena dalam penyusunan Arkas BOS ini melibatkan bukan hanya kepala sekolah, bendahara dan operator, tetapi juga ada guru, kemudian juga ada komite, dan kalau ada OSIS juga bisa dilibatkan. Mereka teruskan ke sana. Kemudian dengan adanya BIMTEK ini, kesalahan-kesalahan dalam penyusunan sampai pada pelaporan tidak terjadi. Itu harapan kami. Oke, Bon, terima kasih. Terima kasih. Mengenai kegiatan BIMTEK BOS reguler untuk tingkat SMP yang ada di Kota Bitung di tahun 2022 ini, pertama-tama kita patut bersyukur berjalan dengan baik karena acuan dalam rangka pengembangan mutu pendidikan tentunya dengan program-program yang ada harus ada dilengkapi dengan pendanaan. Dengan pendanaan ini perlu saya sebagai pengurus program ini berjalan dengan baik agar supaya teman-teman kepala sekolah mampu melakukan dan menggunakan dana ini dengan mengikuti petunjuk-petunjuk juknis BOS yang ada, dan ini perlu kita sosialisasikan. Dan bersyukur di tahun 2022 ini BIMTEK ini berjalan dengan baik. Semoga harapan-harapan ke depan bagi sekolah-sekolah yang ada khususnya SMP tetap terus mengacu pada ketentuan juknis BOS agar supaya berdampak positif untuk pengembangan mutu pendidikan yang ada. Terima kasih.